Di lantai bukan lagi tubuh teman-temanku yang pingsan, melainkan tubuh-tubuh kurus berbalut kain kafan yang tersebar di setiap sudut ruangan. Mataku membelalak. Mayat-mayat hidup itu adalah teman-temanku. Kepala mayat itu sudah jatuh menggelinding di dasar tebing, kemudian menjerit-jerit melihat mayat-mayat hidup dengan tubuh tak utuh bergerak mendekat. Aku mendapat penjelasan dari 200 orang, hanya tersisa 20 orang. Dul meninggal. Hari kematiannya dia berubah menjadi seperti orang yang linglung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Perempuan terdekat mengayunkan tangan yang kurus dan penuh borok untuk menggapaiku. Dengan ketakutan, aku mencoba mundur, tetapi kakiku seakan-akan tertancap di lantai. Tak bisa digerakkan. Aku semakin histeris. Dalam kekalutanku, api di korek yang kupegang kembali mati. Seperti sebelumnya, lampu kembali padam. Dalam sekejap, suasana kembali hening mencekam. Dadaku turun naik. Nafas terengah-engah tak terkendali. Sosok-sosok mengerikan tadi sudah hilang. Aku celingukan mencari teman yang lain. Tak ada siapapun. Arya juga tidak ada. Aku mencoba berteriak memanggil Arya, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Srek. Suara terdengar. Ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan di depanku. Tanganku gemetar hebat. Mataku dengan putus asa bergerak liar mencari sumber suara. Srek. Suara itu jelas makin mendekat. Namun, dari mana asalnya? Aku terkejut. Kakiku ternyata bisa kembali bergerak pelan. Aku bergerak mundur hingga punggung menabrak sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku dapat merasakan benda halus di punggungku. Papan tulis. Srek. Suara itu kembali terdengar. Suaranya seperti langkah yang diseret. Aku panik teringat bayangan perempuan wajah rusak tadi. Tidak. Dengan tangan gemetar, kunyalakan kembali korek. Celek. Lampu kembali menyala. Tak ada suara aneh itu. Tak ada perempuan-perempuan berwajah rusak terhampar di hadapanku dengan posisi tak beraturan. Adalah tubuh teman-temanku yang pingsan. Aku menghembuskan nafas. Rasanya lega sekali. Arya masih di tempat semula. Di depan pintu, dia tersenyum sambil menunjuk sesuatu di depanku. Aku menoleh mengikuti Arya, jarinya, dan langsung tercekat ketakutan. Di lantai bukan lagi tubuh teman-temanku yang pingsan, melainkan tubuh-tubuh kurus berbalut kain kafan yang tersebar di setiap sudut ruangan. Beberapa terlihat kain kafan putih bersih, sedangkan beberapa berbalut kain kafan yang kotor seakan-akan baru saja merayap dari lubang kuburan. Kembali aku menjerit sejadi-jadinya. Sosok-sosok itu bergerak seperti cacing dan semuanya mengarah kepadaku. Sebuah tamparan keras menyadarkanku. Pipi kananku yang baru saja dihajar langsung terasa panas. Gua udah bilang jangan putus istighfar. Lagian bukannya buru-buru cuci muka, ambil wudhu. Arya ngomel panjang lebar. Baca-baca, jangan sampai kemasukan. Anak kelas 3 tinggal gua, elo, Devi, sama Didi. Yang lainnya bocil semua. Kesadaranku langsung kembali. Jantungku sedikit berdegup. Teringat sosok-sosok berkain kafan tadi. Mereka sudah tak ada. Kepalaku terasa berat, batu dan nyeri, disusul tubuh yang terasa limbang.
Apakah tadi nyata? Jika halusinasi, bagaimana mungkin aku pingsan dalam keadaan berdiri? Dengan heran, aku memandangi lampu di tengah ruangan yang utuh. Kapan lampu ini diganti? Di lantai pun tak ada beling bekas pecahannya. Seseorang menepuk punggungku dan memintaku mengikutinya keluar. Aku yang masih linglung berjalan mengekor. Dengan pelan, kulihat Arya sibuk berpindah-pindah dari orang satu ke orang yang lain. Saat melihatku, dia memberi aba-aba agar aku mengikuti Devi. "Kemana, Dev?" tanyaku sambil berlari kecil berusaha mengejarnya. "Ikut," jawabnya singkat. "Ikut kemana?" "Jemput guru-guru." "Arya nggak apa-apa ditinggal?" Aku membombardir dengan pertanyaan. Alih-alih menjawab pertanyaanku, dia malah berhenti untuk menyalakan 2 batang rokok langsung di bibirnya. 1 batang langsung diberikan kepadaku. "Lihat, bulannya bagus ya," katanya sambil menunjuk bulan purnama berwarna merah di atas kami. Mataku membelalak lebar. Lupa sudah semua pertanyaan tadi. Langit malam benar-benar cerah tanpa ada awan sedikit pun. Lalu, jalanan yang berdebu juga, lubang-lubang di tanah berisi pecahan aspal dan split. Bahkan saking penasarannya, aku sempatkan untuk menggenggam sebuah pasir dari ceruk jalanan rusak ini. Kering. Kemana sisa-sisa hujan angin barusan? Devi masih terus berjalan tanpa menungguku. Jalanan yang menanjak membuat kakiku yang masih lemas kesulitan untuk menyusulnya. Di ujung tanjakan ada dataran sedikit 1 meter yang langsung dihantam tanjakan ke kanan yang lebih curam. Aku tahu karena sudah melewatinya tadi siang. Aku sudah kehabisan nafas saat tiba di puncak tanjakan. Devi masih harus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku berusaha memanggilnya, tetapi suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Dengan telapak kaki yang mulai nyeri, kupaksakan untuk berjalan lagi. Lumayan jauh melangkah. Di sebelah kananku terlihat bangunan dengan lampu yang terang sekali, kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Semakin dekat, baru aku mengenalinya sebagai musola bambu yang dibangun di atas kolam ikan. Yang mengherankan, seingatku musola itu diimpit oleh 2 rumah penduduk. Bukannya di tengah hutan seperti ini. Langkahku berhenti di depan musola itu, persis seperti yang dilakukan tadi siang. Di dalamnya ternyata ada beberapa perempuan yang tampaknya sedang bersiap sholat karena telah memakai mukena putih. Menyadari kehadiranku, salah seorang di antara mereka membalikkan badan menghadapku. Mataku membelalak. Mata dan hidung orang itu ditutup oleh kapas putih. Lalu, satu persatu mereka berbalik menatapku. Wajah mereka serupa, hitam legam seperti terbakar dengan mata dan hidung ditutup kapas. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Kaki dan pahaku tiba-tiba lemas. Sekuat apapun aku berusaha, kakiku tetap tak mampu bergerak. Dengan panik, aku menangis sambil memukul-mukul paha. Sementara itu, di dalam sana, makhluk-makhluk itu terlihat perlahan mencondongkan badan ke depan. Tetapi kaki mereka yang terbungkus kain kafan masih tetap di tempat. Dengan tak berkedip, aku menatap takut gerak ganjil itu. Bro! Tiba-tiba saja, mereka semua jatuh di tempat masing-masing. Jantungku serasa melompat, sedangkan nafas kian memburu. Lalu, tubuh-tubuh berbarut kain kafan itu terlihat bergerak ganjil. Aku menjerit-jerit kala mereka tiba-tiba menggeliat dan bergerak maju dengan cepat ke arahku. Ku tarik paha, memaksanya bergerak sambil menangis. Kakiku benar-benar lumpuh dengan putus asa. Ku coba menarik tubuh dengan kedua tangan sambil berkali-kali menengok ke belakang. Tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu menggeliat semakin dekat. Aku berteriak-teriak panik. Tolong! Tolong!
Napas-napas berat mereka terdengar makin mendekat. Sekuat tenaga tanganku menarik tubuh yang seakan-akan terpaku menolak bergerak. Aku sudah tak berani lagi menoleh ke belakang. Nafas-nafas itu rasanya sudah di ujung kakiku. Kuhujamkan jari ke tanah dan sekuat tenaga menarik tubuhku paksa hingga kuku telunjukku lepas. Rasa sakit yang menjalar bagai listrik mengembalikan kontrolku. Wajah-wajah busuk itu menggeliat tepat di belakangku dengan napas memburu. Kapas putih di mata makhluk yang paling depan terlihat melesak masuk bagian serupa lubang kosong. Belatung-belatung berjatuhan dari lubang itu. Aku berhasil menarik kakiku menjauh sambil menendang-nendang. Sambil dengan panik bergeser menjauh. Ku coba untuk berdiri bertumpu di kaki kanan. Bro! Aku kembali terjatuh. Dengan ketakutan ku coba sekali lagi. Berhasil. Dengan seluruh tubuh yang gemetar, aku berlari menjauh. Tubuh-tubuh berbalut kain kafan itu terus menggeliat mengejar. Aku berlari kembali ke arah sekolah. Entah bagaimana dengan Devi. Biarlah, tubuh-tubuh menggeliat menjijikan itu sudah jauh meninggalkan. Dadaku sesak, jantungku berdegup-degup kencang. Keringat basah membanjiri pakaianku. Di atas sana, bulan purnama merah mengintip dari balik awan yang pelan-pelan menelannya, meninggalkan bercak cahaya merah darah di langit. Tak kuat lagi berlari, aku berjalan dengan menyeret kakiku. Bagaimanapun, aku tak ingin berhenti sebelum tiba di sekolah. Di depanku adalah ujung tanjakan curam yang berbelok tajam ke kiri. Dengan melewatinya, sekolahan itu pasti sudah terlihat. Aku makin memaksakan diri menyeret kakiku. Kuku jariku yang patah mulai berdenyut. Berdenyut sakit, darah terasa menetes dari sana. Jantungku kembali bergemuruh ketika sebuah kepala terlihat menyembul dari bawah tanjakan. Doa-doa refleks terusap dari bibirku. Berjalan semakin dekat, hatiku mencelus lega. Rupanya Devi berjongkok membelakangiku di tengah tanjakan curam. Walau gelap, aku bisa mengenali rambutnya yang panjang sebahu. Menyadari bahwa Devi tadi berjalan ke arah sebaliknya membuat bulu kuduku langsung tegak berdiri. Firasatku menjerit, memaksaku berlari, walau ketakutan setengah mati. Tetapi aku tetap berharap ini benar Devi, karena aku sudah semakin mendekat dan tak ada jalan lain lagi. Tiba-tiba dia berdiri masih dengan posisi membelakangiku. Lalu perlahan dia menoleh. Tubuhku memenenggang, bibir terasa kering. Tak ada lagi air ludah yang bisa ku telan. Lega luar biasanya rasanya. Bayangan perempuan berwajah rusak yang kukhawatirkan tak menjadi kenyataan. Akan tetapi Devi hanya memandang sekilas kepadaku, lalu berbalik badan dan berjalan turun. Sedikit pun tak bertanya dan mempertanyakan. Nafasku yang naik turun tak karuan. Begitupun aku. Daripada menanyakan ini itu, lebih baik menenangkan deru jantungku. Pertanyaan bisa menunggu nanti sampai di sekolahan. Saat ini yang lebih kukhawatirkan jika sosok-sosok berkain kafan itu mengejar. Namun sepertinya aku bisa bernafas lega. Berkali-kali menoleh ke belakang, mereka tak kelihatan. Sekarang aku menyesali tak mendengarkan peringatan Arya untuk tak minum. Penghuni sini pastinya tak terima tempatnya dijadikan tempat mabuk-mabukan. Andai bisa memilih, aku lebih suka jika tiba-tiba pingsan seperti Dul, Suci, Ivan, dan lainnya, daripada harus merasakan teror seperti ini. Aku tahu keburukan mereka yang pingsan duluan. Ivan dan Suci berbuat tak senonoh di air terjun. Nina bakar ganja. Adit dan Rian yang mengencingi kolam. Dul minum dan bakar kemenyan. Akan tetapi aku dan Arya pun minum minuman di air terjun. Kenapa kami tak pingsan? Nanti kutanyakan kepada Arya. Di depanku adalah turunan curam yang berbelok tajam ke kiri. Berjalan sebentar kami sudah sampai.
Semoga guru-guru berdebah itu sudah menunjukkan batang hidung mereka. Tadi tak kulihat satupun anak IPA yang masih berdiri. Semua panitia sudah tumbang. Kupandangi lagi bulan purnama yang perlahan kembali muncul dari balik awan. Lalu ingatan akan hujan angin tadi. Masa iya aku cuman berhalusinasi? Aku kembali bergidik. Ini benar-benar malam yang tak cuma mengerikan, tetapi juga aneh. Saat ini yang ingin kulakukan hanya wudhu untuk mensucikan badanku dari sisa minuman tadi, lalu sholat. Otot pahaku kembali merasakan nyeri, sedangkan tubuh mulai terasa panas dingin akibat denyutan-denyutan dari kakiku. Jariku yang lepas. Kusipitkan mata, mencoba untuk melihat keadaan kuku jari itu dengan lebih jelas. Pendarahannya sudah berhenti, tetapi kelihatannya jari itu membengkak. Paha yang semakin nyeri membuatku kembali tertinggal. Devi sudah hilang di balik belokan. Merasa sendirian, aku mempercepat langkah, berusaha menyusul. Pemandangan yang kulihat di balik belokan membuat jantungku kembali berdesir. Bukannya jalan lurus di mana di kirinya adalah sekolahan, melainkan satu lagi, turunan curam. Apa aku salah ingat? Tak berpikir lama, aku kembali melangkah walaupun bingung. Di kanan dan kiriku adalah kebun-kebun penduduk yang kelihatannya tak terawat dan gelap. Buru-buru kupalingkan wajah, khawatir melihat penampakan yang muncul di sana. Telapak kakiku mulai sakit karena jalan yang terus menurun. Di belokan berikutnya, kembali aku berhadapan dengan turunan curam. Jantungku mulai berdetak kencang, walau udara dingin tetapi keringat mengucur di wajahku. Ini jelas tak beres. Aku mulai menyiapkan diriku untuk kejutan. Doa-doa yang tadi terlupa mulai kembali kubisikkan. Udara kurasakan semakin dingin. Angin tiba-tiba menampar-nampar wajahku dengan kencang. Aku yang terkejut mendapati kakiku terendam air yang mengalir, dan bersama telingaku dibanjiri suara yang memekakan telinga. Mataku membelalak, ngeri ketika menghadapi apa yang ada di depanku. Curug Sewu. Seluruh tubuhku langsung menggigil ketakutan dan kedinginan. Kepalaku mendadak pusing menyadari kenyataan yang membingungkan ini. Tubuhku limbung akibat disorientasi mendadak. Aku mendongakkan kepala, menatap air yang jauh dengan deras di depanku. Kolam utamanya diselubungi kabut putih tebal yang bergulung-gulung. Seperti mimpi, aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Devi masih terus berjalan tanpa berhenti menuju derasnya air terjun. Aku berteriak memanggil namanya. Dengan panik, lagi-lagi suaraku tercekat. Dengan rasa tak berdaya, aku hanya mampu menatap Devi yang berjalan menapaki batu-batu belah lalu masuk kolam. Air langsung merendam tubuhnya, selutut, sepinggang, hingga dia hilang di tengah kabut dan gemuruh air terjun. Aku mundur, ketakutan. Berkali-kali aku jatuh terantuk batu. Dengan nafas memburu, aku meraba-raba jalan di tengah kegelapan. Gemuruh air terjun makin membuatku gugup untuk buru-buru menjauh. Lalu telingaku menangkap suara-suara aneh dari kolam di belakangku. Aku menguatkan hati dan berkali-kali berbisik, "Jangan nengok, jangan nengok." Suara kecipak-kecipuk itu semakin lama kian riuh. Ketika di antara keriuhan itu terdengar teriakan perempuan minta tolong. Refleks aku menoleh. Apa yang kulihat seakan-akan mengeringkan darah dari tubuhku seketika. Di sana, dengan tubuh terendam sebatas dada, Devi dengan ekspresi putus asa menjerit-jerit saat puluhan pasang tangan terus menariknya. Semakin lama tangan-tangan itu semakin banyak bermunculan dari kolam, membekapnya, menarik rambutnya, hingga dia hilang sepenuhnya ke dalam kolam. Aku menyaksikan itu tanpa berkedip dan tanpa bisa melakukan apa-apa. Kolam itu perlahan kembali tenang seperti tak pernah terjadi apa-apa. Kabut tipis perlahan mulai muncul. Tubuhku masih tak mampu bergerak. Seluruh persendian mendadak lemas setelah melihat kejadian tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Aku terus merapal kata itu hingga mulutku kering. Perlahan rasa hangat mengalir di tubuhku. Jariku mulai bisa bergerak. Dengan kaki setengah lumpuh, kupaksa tubuh beringsut dari sana. Aku baru berhasil menyeret tubuh beberapa meter ketika lagi-lagi telingaku mendengar bunyi kecipak aneh dari kolam. Dengan was-was kupandangi kolam yang sekarang tampak tenang itu. Kabut tipis bergerak-gerak liar tertiup angin lalu menghilang. Digantikan kabut yang lain yang bergerak dari air terjun, tak ada apapun. Aku kembali bergerak menyeret tubuh dengan nafas naik turun. Saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, barulah tersadar. Aku berada di anak tangga terbawah di lembah ini. Suara kecipak itu muncul lagi. Aku terus merayap. Tak ingin kehilangan konsentrasi, aku akan menengok setelah berhasil mengangkat tubuhku ke anak tangga pertama. Berhasil. Suara kecipuk itu lagi. Persetan. Tujuanku anak tangga kedua, akan tetapi kengerian merasuki setiap persendian tangan dan kakiku hingga membuat lemah. Aku menyerah pada keingintahuanku. Akhirnya kutolehkan kepala ke arah kolam itu. Kegelapan menekan dan kabut tipis terus bergerak. Kepalaku berdenyut-denyut, sedangkan jantung semakin kencang berdegup. Kusapukan pandangan ke setiap sudut sambil terus berdoa semoga tak ada apapun yang tiba-tiba muncul. Suara kecipak lagi. Dari mana arah suaranya? Kabut masih bergerak liar di atas kolam. Sulit untuk melihat dalam kegelapan, dan kabut ini tunggu ada sesuatu. Air gelap di kolam itu bergoyang lembut. Lalu sesuatu muncul perlahan dengan lutut dan kaki yang gemetar hebat. Kupaksakan pantat bergeser ke arah kanan tangga berikutnya sambil mataku lekat menatap sesuatu itu. Sosok bayangan gelap muncul dari balik kabut. Tanganku yang gemetar meraba-raba tanaman rambat di sisi tebing, berusaha mencari pegangan. Sosok lain muncul di susul sosok-sosok lainnya lagi. Mataku membelalak. Kututup mulut dengan tangan, berusaha tak bersuara, berharap sosok-sosok itu tak melihatku. Derap jantungku terus terpacu semakin cepat melihat makhluk-makhluk itu bergerak. Tak ada gunanya menutup mulut. Mereka bergerak ke arahku. Tangannya terjuntai lemas di sisi tubuh. Kepalanya miring. Mayat hidup itu maju dengan gerakan patah-patah. Semakin mendekat, aku tak mampu lagi menahan ketakutan dan mulai menjerit sejadi-jadinya. Mayat hidup yang terdepan sudah ada di ujung anak tangga. Tubuhku seperti patah ke kiri, sedangkan kepalaku dengan ganjil terkulai ke kanan. Semakin mendekat dan mendekat. Saat wajah makhluk itu kian mendekat, pandanganku mengabur. Cahaya menerobos, lalu seketika aku dikepung cahaya. Aku berada di dalam bak truk bersama teman-teman yang lain. Nambah? Tanya Dul sambil menggoyang-goyangkan satu botol vodka lagi yang masih tersegel. Bongkar, kataku semangat. Dul menyeringai. Pemandangan itu menghilang dalam sekejap seperti kertas dan tiba-tiba diremas. Semua hilang digantikan kegelapan lembah Curug Seribu. Kecuali wajah Dul yang menyeringai. Mataku membelalak. Mayat-mayat hidup itu adalah teman-temanku. Kengerian yang teramat sangat mencengkeramku. Dengan panik kupaksa tubuh bergerak mundur sambil menendang-nendang tangan kurus mayat-mayat hidup itu yang mencoba menggapai kakiku. Mataku masih terpaku kepada wajah-wajah yang sangat kukenal. Dul, Nina, Ivan, Suci, dan yang lainnya. Sedih bercampur ngeri menghujam ulu hatiku. Pakaian mereka sobek di mana-mana, memperlihatkan kulit tubuh yang membusuk dan menggembung. Tangan Dul yang tadi ku tendang langsung memperlihatkan tulang berwarna putih. Kulitnya yang bergelambir basah lepas dengan mudah. Namun mereka terus merangsak maju. Sebuah tangan tiba-tiba mencengkram pergelangan kakiku. Tangannya yang basah seperti lilin langsung membuat seluruh tubuh bergidik. Sambil menjerit histeris,
Kutendang tangan itu dengan kakiku yang bebas. Cengkraman itu langsung terlepas. Namun mereka terus merangsak maju semakin dekat. Tangan-tangan itu mencakar-cakar kaki dan pahaku. Jantungku nyaris berhenti saat kakiku yang menendang dengan panik amblas ke dalam dada mayat yang paling depan. Cairan kental seperti lilin membasahi kakiku. Aku tak mengenali tubuh siapa karena kepala mayat itu sudah jatuh menggelinding di dasar tebing. Aku meronta-ronta, berusaha melepaskan kakiku yang tersangkut di antara tulang dada yang patah. Bau busuk menyebar di udara. Saat akhirnya berhasil melepaskan diri, tampak usus berwarna putih susu terlihat di kakiku. Kukibaskan kaki, berusaha menjatuhkan usus yang tampak basah dan menjijikan. Gerak maju mayat itu terhenti saat ketika mayat tanpa kepala terjatuh. Momentum itu kumanfaatkan untuk kabur. Paketnya malam menutupi kenyataan. Ada ratusan anak tangga yang menjulang di atas. Telapak kakiku nyeri, betis dan paha hampir kram. Tetapi aku terus memaksakan diri bergerak. Mayat-mayat hidup itu tak terlihat, tetapi bau busuknya yang mengular di udara terus membuntutiku. Tak lagi kupedulikan fakta bahwa banyak orang yang jatuh dari tangga ini. Aku terus naik dengan terseok-seok dan baru berhenti setelah mencapai anak tangga teratas. Nafasku kembang kempis, jantungku seakan-akan hendak meledak. Tak berani berhenti terlalu lama, aku kembali berjalan dengan kaki yang hampir lumpuh kram. Jalanan tanah yang licin dengan gelap membuatku berkali-kali terpleset jatuh bangun. Sempitnya jalur membuatku lebih sering berjalan mepet tebing. Karena walau tak terlihat tertutup gelap atau tahu jurang menganga di sebelah kiriku, akar-akar yang mencuat di sepanjang dinding tanah kerap menyayat tubuh bagian kananku. Sementara itu angin menabrak sisi lainnya membuat jariku kebas. Walau udara dingin, tetapi dengan paru-paru yang bekerja ekstra membuat tubuhku terasa terbakar. Tiap kali ingin berhenti untuk mengistirahatkan kaki yang tak mau berhenti gemetar, bau busuk langsung menyergap, memaksaku kembali bergerak. Berkali-kali kucubit dan kutampar-tampar pipi, berharap ini hanya mimpi. Akan tetapi sakitnya nyata, terasa nyata. Gerimis turun lagi, tubuhku semakin menggigil. Pandangan mulai berkunang-kunang saat menatap sebuah batu besar di atasku. Tak boleh berhenti sebelum mencapai batu ini. Aku berbisik menguatkan diri. Dengan nafas yang tersisa, ku kerahkan tenaga terakhirku untuk berlari mencapai batu itu. Seakan-akan tempat itu akan melindungiku dari kejaran mayat-mayat busuk tadi. Sesampainya di sana, aku langsung ambruk dengan nafas tersengal-sengal. 1 menit, 2 menit, 5 menit, bau busuk itu tak tercium lagi. Aku memejam dengan lega. Kelopak mataku terasa panas. Air keluar menetes dari sana. Jauh dalam lubuk hati, aku berjanji tak akan menyentuh minuman keras lagi jika bisa selamat dari sini. Lalu, air mata itu kian deras saat teringat wajah teman-temanku. Gerimis yang jatuh mendinginkan paru-paruku yang terbakar serta menenangkan tubuhku yang gemetar. Perlahan, kupaksakan untuk bangkit berdiri. Nafasku sudah jauh lebih tenang, walau dada masih terus bergemuruh. Jalanan di depanku bukan lagi jalur sempit dan menanjak, melainkan jalanan berbatu yang tertata rapi. Terlihat cahaya lampu rumah penduduk di kejauhan. Pelan ku seret langkah ke sana. Aku tak ingat pernah melewati jalan ini tadi siang. Perasaan takutku kembali bangkit. Nyatanya aku masih jauh dari selamat. Jauh di dalam hati kecilku, aku menyadari sedang di mana. Namun, aku terlalu takut untuk mengakuinya. Cahaya yang kukira perkampungan ternyata hanya sebuah rumah kecil. Semakin mendekat, irama jantungku semakin melonjak-lonjak.
Tak ingin kecolongan, aku berhenti di balik bayangan sebuah pohon besar sambil mengintip ke arah rumah itu. Semua terlihat normal. Rumah kayu itu terlihat modern karena cahaya lampu pijar di teras depan. Jauh di belakang rumah itu teronggok sebongkah batu besar sekali berwarna putih kusam. Di antara batu-batu besar itu dan rumah utama ada satu lagi bangunan kecil yang tampaknya tempat kayu bakar. Tanpa suara, aku seret langkah menuju bangunan kecil itu. Rencananya aku akan mengunci diri di sana sampai matahari muncul. Perlahan aku bergerak selangkah demi selangkah. Ada jendela yang terbuka di samping rumah itu. Aku menundukkan kepala saat melewatinya sambil menahan napas. Bayangan-bayangan tampak bergerak dari dalam rumah. Jantungku berdegup-degup tak terkendali. Bayangan pemilik rumah berhenti bergerak tepat di jendela di atasku. Kututup mulut sambil menahan nafas. Tak berani bergerak sedikit pun. Detik-detik itu kurasakan lama sekali. Saat bayangan itu pergi, mulutku langsung megap-megap mencari udara. Jantungku bergemuruh seperti senapan mesin. Tak menunggu lama, aku kembali bergerak tanpa suara. Di balik bayangan rumah kecil itu, aku meneliti rumah kayu bakar di seberang. Ternyata bangunan itu lebih besar dari kelihatannya. Sambil menarik nafas panjang, dengan cepat aku berlari melintas rumput-rumput tinggi. Dengan cepat pula, aku sudah berada di samping rumah kayu bakar itu. Sambil berjongkok rendah sekali, perlahan aku bergeser ke depan. Dengan tangan gemetar, ku dorong pintunya. Sepelan mungkin, suara engsel pintu berderit kencang hingga membuat lututku lemas. Tak ada gerakan apapun dari rumah utama. Lega, sambil terus mengawasi rumah itu, aku masuk dengan dua tangan. Pelan-pelan kututup pintu itu dan berharap tak menimbulkan suara deritan. Keringat dingin membasahi punggungku. Nafasku megap-megap akibat terlalu lama menahan nafas. Ruangan itu ternyata hangat. Tak ada apapun yang terlihat karena ruangan sepenuhnya gelap. Jariku yang gemetar hebat kesulitan mengambil korek dari kantong celanaku. Perlahan ku luruskan kaki untuk memudahkan merogoh korek sialan itu. Dan dapat. Ku pejamkan mata untuk menenangkan diri. Ku tarik nafas dalam dan membuangnya dari mulut dengan sangat perlahan, berulang-ulang hingga tanganku tak lagi gemetar. Dengan dua tangan, ku nyalakan korek itu. Celek! Api menyala. Cahaya kuningnya bergoyang-goyang pelan seperti gelombang. Jantungku sempat berdesir melihat bayangan hitam tanganku sendiri di dinding kayu. Ruangan itu sendiri berlantai tanah dengan dinding kayu semi permanen berukuran 3 kali 6 meter. Tulang kuda-kudanya terbuka membuatnya langsung bertemu dengan atap ijuk. Satu lagi bayangan tanganku yang dihasilkan cahaya korek bergoyang-goyang di atas sana sempat membuatku ngeri di luar dugaanku. Ternyata rumah ini bukan gudang kayu bakar, melainkan tempat penyimpanan tumpukan ijuk. Di ujung ruangan ijuk yang ditumpuk menjulang hampir menyentuh langit. Langit-langit sepertinya selebihnya kosong, mungkin baru saja dibersihkan. Terlihat dari sisa-sisa ijuk berwarna hitam yang berserakan di lantai tanah. Clek! Korek itu mati. Tanganku tak kuat menekan terus gasnya. Ditambah panas yang semakin menyengat. Anehnya, aku malah merasa lebih aman di dalam kegelapan. Yang kukhawatirkan penghuni rumah melihat nyala korek apiku dari sela-sela kayu yang tak rapat. Mungkin lebih baik begini. Awalnya yang kudengar hanya deru nafasku sendiri. Lalu kurasakan sesuatu merayap di rambutku. Dengan panik aku langsung mengibaskan rambut seperti orang kesetanan. Membuat sesuatu itu terbang menjauh. Lalu dalam kegelapan kurasakan sesuatu bergerak di lantai. Dengan panik ku nyalakan kembali korek api. Celek! Aku langsung menjerit dan melompat ketakutan. Ribuan kelabang sepanjang kelingking merayap di lantai tanah. Sementara itu dinding kayu dipenuhi kecoa yang berterbangan di dinding satu ke dinding lainnya.
Seekor kecoa terbang tepat di wajahku. Dengan panik aku menepisnya. Clek! Korek itu mati lagi. Dengan tangan gemetar, aku buru-buru menyalakannya. Sementara itu, bunyi kecoa terbang terdengar di mana-mana. Sesekali gagal, 2 kali gagal. Tanganku semakin gemetar. Ketiga kali berhasil. Clek! Aku langsung histeris melihat kengerian di depan mata. Perempuan berwajah hancur menempel di dinding-dinding dengan mata hitam menatapku lekat. Tubuhku menegang. Nyala korek yang kupegang bergetar di tanganku yang kian gemetar. Mereka hanya diam di tempat masing-masing sambil sesekali menggerakkan leher dengan ganjil. Aku merasa mereka sedang menunggu api yang kupegang mati. Sedangkan tanganku yang berkeringat makin lemah. Nyala api bergerak liar seperti tertiup angin. Berkedip-kedip tubuh perempuan-perempuan itu bergetar. Menunggu aku makin panik. Jari jemariku mulai mati rasa. Mereka merangkak maju. Clek! Api mati. Tak sempat lagi menjerit. Jari kurus berlendir menancap di leherku. Aku beronta-ronta dengan sia-sia saat tangan-tangan basah itu menarik kakiku, menyeretku. Tangan lain mencengkram tangan dan bahuku. Napas-napas berbau busuk berembus dekat sekali dengan wajahku. Aku terus meronta dan menendang-nendang dengan kalap. Namun tubuhku justru semakin sulit bergerak. Break! Pintu terbanting tiba-tiba. Aku kembali mendapatkan suara, kemudian menjerit-jerit melihat mayat-mayat hidup dengan tubuh tak utuh bergerak mendekat. Sebuah tangan menarik rambutku. Tangan yang lain mencengkram leherku. Lalu satu perempuan berwajah busuk mendekatkan wajahnya kepadaku yang terbaring tak bergerak di tanah. Saat dia membuka lebar mulutnya, cairan bau busuk menjijikan tumpah di wajahku. Aku menjerit sekuat tenaga. Wajah, mata, dan mulutku terasa terbakar. Tenagaku melemah. Aku pasrah. Tubuhku terkulai tak berdaya. Satu persatu tangan-tangan berlendir itu melepasku. Suara-suara berdengung aneh terdengar dari kejauhan. Kian lama suara dengungan itu kian mendekat dan mendekat seakan-akan menyelubungiku. Aku tertegun mengenali suara-suara itu. Bahkan aku pernah akrab dengan suara itu pada masa kecilku. Itu adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan kubuka mata. Tak ada lagi perempuan wajah busuk. Tak ada lagi mayat-mayat hidup. Aku terbaring di sebuah ranjang. Seorang ibu tua duduk di sampingku. Matanya terpejam, sedangkan tangan mengurut-urut dahiku. Ayat-ayat suci terlantun dari bibirnya. Ada beberapa orang lain lagi di ruangan itu, duduk menyebar di sekelilingku. 2 diantaranya guruku yang juga terlihat tengah kusuk berdoa. Menyadari aku selamat, dadaku bergemuruh, bibirku bergetar, air mata mulai menetes deras. Andai bisa bangkit, aku sangat ingin bersujud syukur masih diberi keselamatan dan kesempatan kedua. Melihatku yang sudah membuka mata, semua orang terlihat mengembuskan nafas lega. Aku mendapat penjelasan dari 200 orang, hanya tersisa 20 orang yang tidak tumbang. Aku adalah salah satu orang yang tumbang pertama kali. Di ujung malam itu, aku dalam keadaan kesurupan mendadak berlari ke arah Gunung Gelis. Menjelang subuh, Arya dan seorang guru menemukanku tergeletak di bawah pohon randu raksasa. Hampir semua orang yang kesurupan berhasil disembuhkan besok paginya, kecuali 3 orang, Dul, Suci, dan Ivan. Butuh waktu 2 minggu untuk benar-benar mengusir setan yang masuk badan Suci dan Ivan. Dul meninggal 3 tahun kemudian. Sejak LDKS itu hingga hari kematiannya, dia berubah menjadi seperti orang yang linglung. Tidak pernah ada teman sekelasku yang bernama Devi.